Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di hari ke-8 ya, 8 puasa ini semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran serta keberkahan dalam menjalani puasa Ramadan ini. Dan tentu saja semoga spirit akademiknya tidak luntur meskipun dalam kondisi menahan dahaga dan lapar. Baik, kita akan melanjutkan materi ya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pendidikan dalam Al-Qur'an, kali ini kita akan mengulas seputar subjek dan objek pendidikan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi di dalam pendidikan ini tentu tidak terlepas dari adanya subjek dan objek. Subjek dan objek pendidikan ini tentu saja berupa manusia. Ya, siapa saja manusianya? Nah, kita akan mengulas tentang ini. Sebelumnya kita awali dulu definisi dari subjek dan objek. Subjek sendiri dapat dipahami sebagai pelaku atau pokok bahasan, pokok pembicaraan. Sementara objek ini adalah sasaran atau hal yang menjadi pokok pembicaraan. Pendidikan sendiri dapat dipahami sebagai proses mengubah sikap ya dan juga behavior seseorang dalam upaya mendewasakan diri ya melalui pengajaran, melalui pelatihan ya atau bisa juga dipahami sebagai sebuah perbuatan mendidik. Secara spesifik ya karena kita berbicara tentang pendidikan dalam Al-Qur'an, maka kita mengulas tentang pendidikan Islam ya, pendidikan Islam karena Islam mengacu pada Al-Qur'an dan hadis. Maka menurut Abu Dinnata, pendidikan Islam itu sebagai upaya membimbing, mengarahkan ya peserta didik ya, yang nantinya akan terbentuk kepribadian ya yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara mengenai subjek dan objek pendidikan tadi sudah kita singgung sedikit bahwasanya subjek dan objeknya adalah manusia. Ya, manusia ini menjadi pelaku dan juga sasaran dari pengajaran. Pelakunya adalah guru, sementara objeknya adalah siswa atau peserta didik. Jadi itulah definisi subjek dan objek pendidikan. Subjek dan objek pendidikan ini terdiri dari manusia. Manusianya siapa? Manusianya subjek adalah pendidik, sementara objek adalah peserta didik. Nah, dua orang ini sangat urgen atau sangat penting kehadirannya dalam pelaksanaan transmisi pendidikan ya atau transmisi pengetahuan. Nah, di sini urgensi subjek dan objek pendidikan kita awali dari alasan ya mengapa penting. Ya sebagaimana diketahui di dalam pendidikan ya setidaknya itu harus mencakup 3 hal. Ya, yang pertama manusia dan yang kedua adalah materi. Manusia di sini adalah subjek dan objek pendidikan, yakni pendidik dan peserta didik, serta materi adalah hal yang diajarkan. Ini sangat penting. Kalau misalnya ada guru, ada peserta didik, tapi tanpa ada materi, maka apa yang diajarkan? Nah, kalau tidak ada yang diajarkan, tidak ada yang diajari, tidak ada yang mengajar, maka tujuan dari pendidikan itu tidak akan tercapai. Selanjutnya, subjek pendidikan ini menjadi sebagai sebuah syarat ya, sebagai sebuah syarat diperolehnya ilmu sebagaimana yang tergambar dalam Ta'limul Muta'allim yang diisyaratkan dengan term irsyadi ustadzi. Ya, jadi petunjuk dari guru ini merupakan hal krusial yang harus diselenggarakan dalam pendidikan. Sementara ya, kita bahas yang kedua dulu ya. Kalau misalnya tidak ada guru bagaimana? Sekarang kan sudah zamannya guru menggunakan ya tidak menggunakan guru secara personal ya, tapi menggunakan gawai ya, memanfaatkan gawai, akses Google dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk dalam kategori irsyadi ustadzi? Nah, kalau dalam tradisi keilmuan ya, tradisi keilmuan muslim itu seyogyanya harus ada proses talaqi
ya, atau ijazah antara guru dan murid. Jadi harus ada pertemuan, ada kegiatan ijazah atau penyampaian secara langsung antara guru dan murid. Dan selanjutnya berkaitan dengan objek pendidikan, yaitu peserta didik. Dalam mencapai atau memperoleh ilmu, peserta didik juga harus memiliki bekal-bekal berikut. Yang pertama harus luka, ya, harus memiliki kecerdasan atau berbekal kemampuan untuk berpikir atau kemampuan kognitif. Yang berikutnya hirs, ya, harus punya kesempatan, ya. Kemudian harus istibar, harus bersabar, harus memiliki bulghah, ya, atau bekal sangu, ya. Dan yang terakhir adalah tuli zaman atau masa yang panjang. Jadi untuk memperoleh ilmu yang mendalam tentu saja tidak butuh, ya, atau barangkali maksudnya adalah tidak bisa kalau hanya 1 menit 2 menit atau 1 hari 2 hari, melainkan harus tuli zaman, harus dalam masa yang panjang. Ya, kalau diperkuat dengan hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini mengisyaratkan bahwasanya menuntut ilmu itu harus sepanjang masa, memerlukan waktu yang panjang, sehingga ilmu yang didapatkan juga semakin detail dan mendalam. Oke, langsung kita membahas tentang subjek, ya, subjek pendidikan dalam Al-Quran. Di sini, ya, sudah ada gambar, ya, di mana ada beberapa subjek, ya, subjek pendidikan yang tergambar di dalam Al-Quran atau yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Allah. Allah ini sebagai subjek pendidikan yang paling tinggi, ya, karena sebelum adanya malaikat tahu, sebelum adanya Nabi mengetahui, itu yang lebih dulu tahu adalah Allah. Ya, Allah yang paling maha tahu. Selanjutnya Allah memberikan pengetahuan kepada malaikat, ya, pengetahuan dan tugas-tugas kepada malaikat. Malaikat memberikan pengetahuan kepada para rasul. Para rasul ini, ya, pada saat orang-orang menyaksikan atau orang kafir itu menyaksikan tentang kebenaran Rasul, maka kemudian Allah menantang mereka untuk bertanya pada ahlu dzikr. Nah, ahlu dzikr di sini kalau melihat dari konteks ayat itu mengacu pada para ahli kitab. Akan tetapi jika kita maknai secara kontekstual, ahlu dzikr itu bisa dimaknai sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu. Jadi misalnya guru akidah, berarti mereka yang expert dalam bidang akidah. Guru matematika, jadi kita perlu untuk bertanya atau berguru pada ahlu dzikr, mereka yang ahli dalam bidang mereka. Dan juga subjek pendidikan bisa dari kolega, ya, atau teman sejawat. Teman sejawat ini juga bisa menjadi subjek pendidikan atau pelaku dari pendidikan. Sementara subjek pendidikan secara lebih detail ini sudah disertakan, ya, dengan ayatnya. Silakan nanti teman-teman bisa explore, ya, mengenai subjek pendidikan tadi, yaitu Allah termaktub dalam Ar-Rahman ayat 1-4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, jadi Allah lah yang mengajarkan manusia. Kemudian malaikat dalam surah An-Najm dan sampai kolega, ya, atau teman sejawat yang termaktub dalam Al-Kahfi ayat 65-70. Nah, kalau yang An-Nahl ayat 43-44, ya, jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika orang-orang itu menyaksikan tentang kebenaran Rasul, mereka diperintah Allah untuk bertanya kepada ahlu dzikr, kepada para petinggi-petingginya, kepada ahli kitab yang mereka miliki, ya,
jika memang mereka belum mengetahui tentang kebenaran Rasul. Nah, di sini ada tugas dan kewajiban pendidik selaku subjek pendidikan. Yang pertama, pendidik ini wajib mengungkap fenomena kebesaran dan juga keagungan Allah dalam penyampaian materi. Jadi dalam menyampaikan materi pengajaran, perlu kiranya seorang guru ini menyampaikan apa sih korelasi antara materi yang diajarkan dengan fenomena-fenomena kebesaran Allah. Misalnya, guru mengajarkan tentang sains ya atau IPA. Nah, nanti guru bisa mengajarkan atau mengkorelasikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an dihubungkan dengan fenomena-fenomena sosial. Atau kalau sains berarti fenomena-fenomena alam. Ini termaktub dalam Al-Baqarah ayat 129. Berikutnya mengajarkan pesan-pesan keimanan, akhlak dan hukum yang termaktub dalam Ali Imran ayat 164 dan juga membangun moral peserta didik dengan cara tazkiyatun nafs. Jadi mensucikan mereka dari perilaku tercela. Nah, di sini penting pula bagi pendidik untuk melakukan interaksi interaksi terhadap peserta didik, baik interaksi secara langsung melalui kegiatan akademik maupun secara spiritual. Untuk nomor 1 dan 2 ini bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan interaksi secara akademik dalam proses pembelajaran, sementara untuk yang ketiga sampai yang mohon maaf di situ ada kekeliruan ya. Ketiga, 4, 5 ya, yang selanjutnya itu adalah masuk dalam interaksi secara spiritual. Jadi bentuk pengajaran yang dilakukan oleh guru ya, selain memberikan pengajaran secara langsung juga penting untuk mendoakan siswanya. Ya, ini termasuk yang spiritual yang kita bahas tadi. Mohon maaf, yang termasuk dalam interaksi langsung dalam kegiatan akademik itu adalah bersikap lembut dan musyawarah. Ya, selebihnya ini berkaitan dengan spiritual. Selanjutnya kita membahas objek pendidikan. Objek pendidikan dalam Al-Qur'an itu digambarkan ada para malaikat. Ya, malaikat sebagai objek pendidikan Allah. Ya, Allah memberikan materi atau pengetahuan pada malaikat. Kemudian malaikat menyampaikan pada para nabi. Nah, di sini setelah itu ada ayat yang menerangkan pula untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga. Keluarga di sini maksudnya adalah keluarga inti. Dan dilanjutkan kerabat atau keluarga yang lebih luas lagi. Jadi selain keluarga inti, ini termasuk dalam kategori kerabat, serta yang lebih luas ini adalah umat manusia. Jadi secara lebih luas lagi, masyarakat yang lebih luas. Ini adalah objek pendidikan. Jadi dalam melaksanakan pendidikan, digambarkan di dalam Al-Quran objeknya adalah beberapa elemen ini. Nah, objek pendidikan di dalam Al-Quran untuk beberapa objeknya tadi yang sudah kita sajikan, ini ada ayat-ayat ya, ayat-ayat yang termaktub atau ayat-ayat yang menerangkan tentang hal tersebut, mulai dari Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Ya, kemudian nah ini yang ayat 30 sampai 31 yang dinyatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, dan juga yang Allah menyatakan wa'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi pada saat Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, nama-nama benda-benda di sekitar Nabi Adam langsung paham seketika itu. Dan ini kemudian Allah menantang ya, bukan menantang maksudnya menanyakan pada para malaikat, gimana bisa nggak seperti Adam gitu, karena sebelumnya mereka merasa bahwasanya Nabi Adam ini sebagai manusia yang merusak bumi tidak pantas untuk menjadi seorang khalifah. Tapi ternyata setelah melihat potensi dari Nabi Adam yang dibekali hati nurani, yang dibekali akal pikiran, ternyata
bisa melebihi para malaikat begitu. Nah, peserta didik ini sebagai sebagai objek pendidikan ini juga perlu mendapatkan porsi sebagai subjek pendidikan. Jadi jangan sampai guru selalu menekankan adanya pembelajaran teacher centered learning. Jadi pembelajaran yang terpusat pada guru saja. Akan tetapi penting juga untuk mendesain pembelajaran student centered learning. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor diri, untuk mengembangkan pemikiran kritis mereka. Ya, karena dengan adanya pemikiran kritis dari siswa, ini juga akan menambah pengetahuan guru. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan peserta didik, ini attitude peserta didik digambarkan di dalam Al-Quran juga. Yang pertama, peserta didik harus yakin terhadap kompetensi pendidik, dan juga ada ketidaketisan saat siswa ini menjawab pertanyaan mendahului dari gurunya, kecuali kalau memang sudah dipersilahkan. Dan perlu juga merendahkan suara pada saat proses pembelajaran, dalam arti jangan berisik gitu ya, karena nanti tujuannya agar proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan nyaman, berlangsung dengan tertib, tanpa mengganggu teman yang lain. Dan juga alangkah baiknya, alangkah mulianya apabila memanggil guru dengan santun. Nah, ini merupakan hikmah yang bisa diambil ya dari An-Nisa ayat 170 dan juga Al-Hujurat berkaitan dengan perilaku peserta didik, yang kalau dalam ayat tersebut sebenarnya menerangkan tentang attitude atau perilaku orang-orang atau para pengikut Nabi Muhammad yang bertindak kurang sopan terhadap Nabi begitu. Nah, adapun implementasi subjek dan objek pendidikan dalam Al-Quran. Nah, selaku subjek pendidikan, pendidik ini harusnya menerapkan pembelajaran interaktif ya. Dan untuk memacu keaktifan, ini bisa menerapkan tadi ya, student centered learning. Kemudian pendidik juga harus senantiasa mengkorelasikan materi pelajaran dengan fenomena yang menunjukkan keagungan Allah. Ya, jadi tidak hanya untuk transfer of knowledge saja. Sebagai objek pendidikan, peserta didik juga harus aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan juga memperhatikan attitude ya, atau memperhatikan sikap pada saat pelaksanaan pembelajaran, entah kepada guru, entah kepada teman ya, dan juga khususnya kepada guru ya, karena guru ini sebagai subjek dari pembelajaran yang dilaksanakan. Sementara yang terakhir, peserta didik ini berhak memperoleh reward ya, atau apresiasi atas capaian yang mereka dapat ya, pada saat pembelajaran. Jadi itu kurang lebih implementasi yang bisa ditetapkan, dan inilah kesimpulan dari materi kita kali ini. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.